Halo semuanya, kembali lagi sama aku Stefani Febi, NPM 4419210001. Nah, jadi hari ini aku akan menjawab pertanyaan dari soal UTS APSI nomor 2. Nah, kalau kalian bisa lihat soalnya, jadi soalnya itu seperti ini. Nih soal 2. Nah, jadi kita disuruh membuat beberapa level dari ini dan ini di Draw.io untuk membuat flowchart yang berupa kayak potret ke bawah. Nah, jadi kita langsung aja ke jawaban yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah level 1 SPC, supplier, perusahaan, dan customer. Nah, jadi ini jawaban saya pada level 1 dari SPC. Jadi di sini suppliernya itu PT Jaya Utama Santika, perusahaannya PT Wing Surya, dan customernya itu PT Azur. Nah, jadi di sini ada proses yang namanya pemesanan barang. Nah, jadi yang pertama itu kita PT Wing Surya ini membuat request for quotation. Nah, abis dia bikin request for quotation, dia mengirimkan purchase order. Nah, lalu purchase order ini diterima oleh supplier kita. Nah, jadi supplier kita ini melihat ke inventory-nya terkait produk yang dipesan. Nah, lalu jika sudah sama semua, maka langsung dibuat delivery untuk produknya. Nah, setelah delivery, lalu PT Wing Surya menerima produk. Nah, lalu dia mengirimkan invoice gitu. Nah, jadi si PT Jaya Utama ini mengirimkan invoice atau tagihan ke PT Wing Surya. Nah, lalu dibayarkan vendor bill yang dari PT Jaya Utama Santika itu. Nah, lalu setelah itu di sini PT Azur sebagai customer dia membuat pesanan. Nah, lalu dia menunggu barang untuk dikirim. Ini dari yang PT Wing Surya. Lalu dia setelah itu dia sebelumnya itu dia akan deliver dulu nih barang ke customer setelah dia membayar vendor bill. Habis itu baru dia mengirim invoice. Nah, invoice yang dikirimkan ke PT Azur itu dikirimkan. Nah, udah dikirim, udah diterima barang juga, baru PT Azur melakukan pembayaran. Nah, baru di sini lunas. Lalu level 2. Nah, level 2 ini ada beberapa modul yang terkait, yaitu sale, purchase, accounting, dan inventory. Nah, jadi di sini kita mulai seperti biasa, terus membuat RFQ atau request for quotation, habis itu buat PO, kirim PO ke vendor, habis itu menerima vendor bill, terus menerima barang. Nah, habis itu biasanya setelah dia menerima vendor bills itu biasanya di accounting ini dia membayar vendor bill. Jadi semua pembayaran tagihan mulai dari vendor bill, terus mengirim invoice, itu semuanya dilakukan di accounting. Nah, terus setelah itu baru dia habis itu si di modul sale ini biasanya dia menerima orderan. Nah, terus dia ngecek juga nih ke inventory apakah barang itu udah tersedia atau belum gitu. Nah, kalau misalnya udah tersedia, baru barang itu siap dikirim. Nah, biasanya di inventory ini pas bagian ini dia menyiapkan barang. Nah, terus kalau misalnya udah siap, baru stok barangnya itu berkurang. Nah, kalau misalnya barang udah dikirim ke customer, nah baru dia kirim invoice kan ke customer. Habis itu mengecek apakah customer sudah membayar atau belum. Lalu kalau misalnya customer sudah membayar, berarti semuanya udah lunas. Nah, lalu di level 3 ini kita lebih detail dari modul-modul tersebut. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada sale dulu. Jadi di sale ini biasanya kita buat PO, terus ada pengesahan PO, terus di print, terus delivery barang. Habis itu dia pas PO di print ini biasanya dia ngeliat ke inventory. Nah, terus habis itu dia delivery barang, terus stok barang kan berkurang. Habis itu dia ngirim invoice sama customer membayar. Nah, kalau udah bayar itu berarti kan tulisannya paid atau lunas. Lalu ke purchase. Nah, di purchase ini biasanya dia juga buat PO, terus pengesahan PO gitu-gitu. Nah, biasanya di bagian kasir ini ada pembaruan kayak input down payment-nya, habis itu ditransfer. Habis itu down payment disahkan, menerima invoice dari payment, pengesahan invoice, memilih invoice yang akan dibayar, kemudian dimasukkan ke batch payment. Nah, habis itu ada masukan pembayaran. Setelah itu kalau misalnya udah dipilih, kita update invoice-nya. Nah, invoice-nya itu disahkan oleh kepala bagian finance, dan terakhir batch payment disahkan oleh kepala bagian kasir. Lalu ada accounting.
Ini yang counting juga ada beberapa bagian. Nah, jadi pertama itu kita prepare dulu source dokumennya, habis itu kita post. Nah, habis di post masuknya ke journal ledger, habis dari journal ledger baru kita prepare journal voucher. Nah, baru keluar journal voucher. Nah, biasanya di jurnal ini setelah ada journal voucher dia kan masuknya ke general ledger. Nah, dari general ledger ini biasanya ada obtain account balance for worksheet and trial balance gitu. Nah, habis itu dia biasanya langsung ke worksheet and trial balance. Nah, di sini ada obtain juga. Lalu ada analyze account balance, ada adjustable, prepare sama terakhir financial statement. Nah, yang terakhir ini ada dari level 3 ini ada yang level inventory. Nah, biasanya di inventory itu ada bagian gudang sama ada ketua sebagian umum. Nah, biasanya ada pembelian barang, terus masuk faktur, terus ada pemeriksaan data barang sesuai, menginput data stok barang, mencetak laporan barang masuk. Nah, baru di bagian umum ini laporan barang masuk. Nah, yang terakhir level 4. Nah, di level 4 ini pertanyaannya odo menu utama sub menu. Jadi di sini ada odo sama menu-menunya sama sub menunya. Nah, jadi di odo 14 ini, kalau di odo yang saya miliki itu saya menginstal ada CRM, sales, purchase, inventory sama accounting. Nah, di CRM sendiri itu ada beberapa kategori lagi seperti sale, leads, reporting sama configuration. Nah, untuk sale juga ada order to invoice, product, reporting, configuration. Biasanya segala laporan semuanya itu ada di reporting. Terus kalau misalnya kayak kita mau lihat buat jurnal gitu biasanya di configuration. Nah, terus di purchase juga hampir sama sebenarnya. Lalu di inventory juga hampir sama, hanya ada overview dan operation. Biasanya di operation ini ada berbagai untuk pengiriman barang seperti itu. Lalu untuk di accounting sendiri ada dashboard, lalu ada customer. Biasanya di customer ini kita ada to invoice kayak gitu-gitu. Terus ada vendor juga, biasa ada vendor bills kayak gitu. Terus ada accounting. Nah, terus biasanya kalau misalkan segala laporan itu pasti ada di reporting sama configuration itu biasanya kalau kita membuat jurnal. Jadi sekian jawaban nomor 2 UTS APSI dari saya.